Baik, pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku semua, Anda sudah bergabung kembali di salah satu channel YouTube kita, yaitu Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik, para pemirsa sekalian dimanapun berada, di dalam melaksanakan komunikasi setiap waktu, setiap saat, tentu saja kadangkala terjadi yang namanya mispersepsi. Ya. Di dalam komunikasi, apa yang dimaksud dengan mispersepsi itu adalah kadangkala orang salah tanggap, salah menerima, atau salah memahami. Sehingga dengan demikian, ada sesuatu hal yang narasinya semestinya harus berbeda, tapi dia kadangkala memaknai secara sama. Iya, apa itu mispersepsi di dalam komunikasi? Adalah adanya tanggapan yang kita berikan atau adanya penerimaan yang kita berikan itu pada sesuatu hal yang sama. Di bawah ini, pemirsa sekalian, ada 5 mispersepsi ya yang saya akan kemukakan pada kesempatan ini. Dan tentu saja bukan cuma 5, tentu banyak hal, tetapi ini hanya sekedar tamsil saja, sekedar contoh saja 5 mispersepsi sebagai berikut. Yang pertama adalah kata rezeki ya dengan gaji. Ya. Kadangkala kita samakan itu antara rezeki dan gaji. Padahal kalau gaji itu sudah jelas, sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Berapa gajinya sebulan, berapa tunjangannya, ya, berapa totalnya dia terima dalam 1 bulan. Itu adalah gaji. Sedangkan rezeki itu adalah tentu sesuatu yang tidak bisa diukur. Boleh jadi ada orang dia melebihi rezekinya dibanding dengan gajinya dalam tiap bulan. Kalau Allah menghendaki dalam setiap waktu, setiap saat rezekinya datang begitu banyak, kadang-kala melebihi dari gajinya 1 bulan. Sehingga dengan demikian tentu gaji dan rezeki kita tidak boleh samakan, karena itu adalah sesuatu yang berbeda. Namun kadangkala kita manai secara sama. Inilah salah satu yang disebut dengan mispersepsi. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah kadangkala kita samakan ya antara kata lawan dengan musuh. Ya, lawan itu berbeda dengan musuh. Kalau lawan itu adalah dia merupakan pesaing kita untuk berkompetisi secara sehat. Kadangkala kehadiran lawan itu membuat kita lebih bersemangat, lebih antusias, ya, lebih agresif. Kalau musuh itu jelas dia akan menghabisi kita. Ketika dia punya kesempatan dan dia punya waktu yang baik, maka dia akan menghabisi kita itu, karena dia adalah musuh kita. Oleh karena itu, ada orang yang beranggapan juga bahwa musuh itu harus dihabisi, ya, karena dia merupakan satu perlawanan yang tentunya di luar daripada logika dan pikiran. Sehingga dengan demikian, ya, kalau lawan adalah kompetisi secara sehat, ya, teman kita bersaing, teman kita untuk mengabdi, ya, sedangkan musuh adalah nyata-nyata bahwa itu adalah sesuatu yang kurang baik. Ya, tetapi ada orang bijak juga katakan bahwa cintailah musuhmu. Kenapa? Karena dia yang akan memperlihatkan kekurangan-kekuranganmu. Ini boleh juga kita terima. Baik para pemirsa sekalian, dimanapun berada. Yang ketiga, ya, kadangkala kita samakan itu adalah, yang ketiga adalah sesuatu, ada orang katakan bahwa pintar merasa, ya, dan berasa pintar. Ya, ini juga ada perbedaan ini ya. Kalau merasa pintar itu dia berarti segala sesuatunya itu merasa bahwa dia benar semuanya. Segala sesuatunya itu dia tahu secara keseluruhan itu. Padahal dalam hidup ini, kenapa ilmu itu dibagi-bagi? Karena otak manusia itu sangat terbatas untuk memahami dalam satu ilmu. Kalau Anda di bidang ekonomi, ceritalah berbicara tentang ekonomi. Ada seorang politisi, maka tentu bicara seorang ahli dalam bidang politik. Ya, begitu juga ya, yang lainnya, ahli komunikasi, tentu dia berkaitan dengan persoalan komunikasi. Dengan demikian, ya, maka ketika
seseorang itu menganggap bahwa semua itu dia bisa kuasai, ya, semua itu dia bisa pahami dengan baik, dia bisa presentasikan semuanya, inilah yang disebut dengan merasa pintar. Ya. Bagaimana dengan yang pintar merasa? Ya, kalau pintar merasa itu berarti hampir sama dengan jiwanya, jiwa empati. Ya, apa itu empati? Kesanggupan seseorang untuk hidup di atas pemikiran orang lain. Dia peduli dengan temannya, peduli sahabatnya, ya, peduli dengan teman-teman sejawatnya, ya, teman kerjanya dan lain sebagainya. Ini bagian daripada pintar merasa. Artinya dia mampu menahan diri dengan baik, mampu beradaptasi dengan baik di mana saja berada dan kapan saja. Ya, jadi jelas, clear bahwa pintar merasa dengan merasa pintar itu ada perbedaan. Kemudian berikutnya, ya, kadangkala orang singgung tentang orang tua. Itu yang keempat. Ya, orang tua itu saya pikir definisinya adalah tentunya orang yang bisa dijadikan panutan. Kadangkala belum tua sekali, tapi dia mampu menjadi satu referensi, menjadi satu patron, bisa dijadikan satu teladan. Ya, sehingga dia yang dituakan, ya, dia yang bisa menjadi panutan terhadap temannya. Ya, tentu bagaimana dengan orang yang umurnya sudah tua, ya, 60 umpama, ya, 60 lebih atau sudah ada yang 70, tapi belum memperlihatkan satu contoh-contoh yang baik, belum bisa dijadikan satu referensi, belum bisa dijadikan satu teladan, ya, maka saya cenderung mengatakan bahwa yang begini tentunya bukan orang tua, tapi orang lama. Artinya sudah lama hidup di dunia, tetapi belum sempat memberikan contoh-contoh yang baik. Tentu kita berharap tidak seperti itu. Ya. Baik, pemirsa sekalian dimanapun berada. Yang kelima adalah ada istilah goodwill dan kemudian political will. Itu ada perbedaan, ya. Goodwill itu adalah satu keinginan yang baik, yang tulus dari nurani yang paling dalam, ya. Keinginan yang baik membantu orang, keinginan baik peduli dengan sesama, ya. Keinginan baik untuk membawa solusi, membawa pemecahan masalah. Ya, bukan membawa masalah. Itu adalah goodwill, keinginan baik. Bagaimana dengan political will? Kalau political will itu berarti kemauan secara politik. Ya, kalau kemauan secara politik, pasti hitungan-hitungannya adalah hitungan-hitungan politik. Di dalam dunia politik tentu tidak ada kawan yang abadi, tidak ada persahabatan yang abadi itu hanyalah kepentingan. Artinya, dia bisa membantu, tapi di balik itu dia nanti memboncengi satu kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, maka dia tidak membantu sesuatunya. Dia tidak akan berbuat kalau tidak ada kepentingan yang akan diambil di dalamnya. Sehingga dengan demikian, sayang sekali, kadangkala kita campurkan antara keinginan baik dengan keinginan politik. Makanya harus jelas dibedakan itu supaya tidak terjadi mispersepsi. Janganlah lantas political will sehingga mengganggu goodwill. Iya, keinginan baik adalah tentu yang tumbuh tulus dari dalam hati nurani, tidak punya kepentingan maksud apa-apa, itu dia semata-mata menolong karena dia merasa bahwa dia bagian dari manusia yang lain, perlu saling membantu dan perlu saling tolong-menolong. Jadi hadirin sekalian dimanapun berada, para pemirsa sekalian, jadi inilah 5 contoh. Ya, saya katakan bahwa tentunya bukan 5 saja, ya, tentu banyak hal, tapi inilah yang sempat saya kemukakan. Ada 5 contoh bagian dari mispersepsi dalam komunikasi, kesalahan yang terjadi akibat karena kita menanggapinya atau menerimanya, kadangkala menyamakan padahal sesuatu itu yang berbeda. Yang pertama adalah, ya, rezeki itu berbeda dengan gaji. Yang kedua adalah lawan itu artinya berbeda dengan musuh. Ya, yang ketiga, pintar merasa itu berbeda dengan merasa pintar. Dan yang keempat adalah orang tua berbeda dengan orang lama. Ya, artinya lama hidup di dunia. Dan yang terakhir itu adalah goodwill, keinginan yang baik itu berbeda dengan political will atau keinginan di dalam politik. Inilah para pemirsa sekalian dimanapun berada, inilah yang sempat saya sampaikan, tentu berharap mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih semuanya, Anda sudah bergabung di channel YouTube ini. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Demikian, terima kasih saudaraku semua.
jangan lupa selalu menyempatkan diri untuk bergabung di Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mr. Koronis. Jangan lupa like, komen,